Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang sejarah peradaban Islam, yaitu terkait tentang pembaharuan Islam, periode pembaruan Islam modern. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang sejarah, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberkahi ilmu kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat peta konsep dari sejarah yang akan kita bahas. Yang pertama, munculnya pembaharuan Islam, yaitu Islam pada periode modern. Kemudian tokoh-tokoh pembaharu. Kemudian yang ketiga, jenis pembaharuan. Dan yang keempat, menelaah perkembangan Islam periode modern. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua konsep saja, yaitu tentang munculnya pembaharuan Islam pada masa Islam periode modern dan tokoh-tokoh pembaharu. Nah, jadi dua ini dulu akan kita bahas. Insya Allah akan kita bahas jenis pembaharu dan menelaah perkembangan Islam modern ini pada episode selanjutnya atau pada video selanjutnya. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu munculnya pembaharu Islam. Nah, menurut para pakar yaitu Harun Nasution, beliau membagi periodisasi. Jadi periodenya ini, periode sejarahnya ini, atau kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah, jadi menurut Harun Nasution, jadi periode Islam atau sejarah kebudayaan Islam itu ada 3 periode besar. Nah, kita akan lihat yang pertama, yaitu periode abad klasik. Ini terjadi pada 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, kemudian yang kedua ada periode abad pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian yang ketiga periode abad modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Nah teman-teman, jadi ini setiap periode ini, ketika dari periode ini mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan periode lain. Jadi ini nggak sama teman-teman. Kok bisa ada klasik, ada pertengahan, ada modern gitu teman-teman. Nah kita akan lihat. Jadi pada periode klasik di sini menggambarkan tentang kejayaan dunia Islam. Nah ini pada masa ini ya. Nah, jadi masa klasik ini tuh masa-masa adanya kejayaan Islam di sini. Kemudian kalau periode pertengahan ini masa-masa adanya kemunduran umat Islam. Nah teman-teman, sedangkan periode abad modern ini, jadi di sini menggambarkan tentang kondisi kebangkitan dunia Islam. Nah, jadi yang pada masa periode abad klasik ini adanya kebangkitan, kemudian pertengahan ini adanya kemunduran, dan pada periode modern ini mencoba untuk bangkit lagi dunia Islam ini. Jadi dunia Islam membentang ini sangat luas di dunia, yaitu dari Maroko sampai ke Indonesia teman-teman. Nah, tapi ada juga ya sebagian negara yang mayoritas non-muslim, yang penduduknya mayoritas non-muslim ya, yang tidak adanya Islam seperti itu teman-teman. Nah, jadi kan pada masa abad klasik ini kan ada masa kejayaannya. Jadi kenapa ini pada masa kejayaannya? Karena pada saat ini belum modern. Jadi umat-umatnya ini masih
panduannya ini melaksanakan ajaran Al-Quran yang diperintahkan itu sesuai gitu. Jadi sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul. Jadi di sini dituntut hanya mengikuti ilmu agama saja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini umat Islam, ini pada periode klasik ya teman-teman. Umat Islam ini mengembangkan ilmu agama, yaitu dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Nah, gitu. Jadi pada masa ini dunia Islami ini tidak hanya mengembangkan ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, namun di sini juga munculnya ahli-ahli kedokteran, ahli matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan banyak lainnya juga ya teman-teman. Nah, jadi pada periode klasik ini emang masa ini adalah masa keemasan ya, maksudnya bisa kita katakan masa-masa bangkitnya umat Islam pada masa itu. Jadi tidak modern seperti masa sekarang. Masa klasik itu lebih condong kepada agamanya gitu. Dan pakar-pakar atau ahli-ahli itu munculnya juga dari kaum Islam. Nah gitu teman-teman. Kemudian abad pertengahan. Ini kalau abad pertengahan ini yaitu abad pertengahan ini kan abad-abad masa kemunduran ya teman-teman. Jadi di sini para ulama jadi udah tidak berani lagi untuk berijtihad kepada suatu permasalahan. Jadi penggunaan Al-Quran itu sudah tidak zamannya lagi. Ya, ini pada masa periode pertengahan. Jadi banyak ulama tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada penguasa. Nah, jadi itu teman-teman. Makanya Islam itu pada masa pertengahan ini itu mengalami kemunduran. Itulah yang menyebabkan kenapa di sini mundur. Dan pada masa ini kan, kalau masa ini kan lebih condong kepada ilmu agamanya. Semua pakar-pakarnya ini muncul dari agama, dari orang-orang Islam semua. Kemudian pada abad pertengahan ini nggak yakin lagi tentang ijtihad. Kemudian pada masa periode ini nggak ada lagi ulama-ulama hanya mengikuti para ulama zaman klasik. Jadi ulama ini hanya mengikuti ulama zaman klasik. Sedangkan kan perubahan zamannya ini kan berubah. Jadi kalau misalnya mengikuti pada zaman klasik ini ya akan terjadi kemunduran. Jadi gitu teman-teman. Jadi kan pada periode pertengahan ini, jadi ulama juga masih sibuk dengan ilmu agama sehingga ilmu umum tidak berkembang. Justru ilmu umum ini lenyap di sini ya. Jadi kalau pada masa klasik, itu masa klasik kan baru-baru Islam gitu ya. Jadi karena klasik itu emang pada zaman dulu, kemudian pertengahan zamannya kan udah berabad gitu kan. Udah lama, ratusan tahun. Kan sangat jauh perkembangan zamannya kan sangat berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya condong seperti ikutin klasik, ini periode pertengahan ini ngikutin klasik, jelas ketinggalan gitu. Dan ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Jadi ini nggak bisa membedakan lagi mana mana warisan peninggalan zaman klasik dan mana yang datang dari barat. Nggak tahu lagi. Karena apa? Ilmu umumnya itu kurang. Jadi nggak tahu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi produktivitas keilmuan pada zaman abad pertengahan ini menurun drastis ya teman-teman. Ini pada masa ini ya teman-teman, menurun. Akibatnya umat Islam mengalami kemunduran. Jadi bukan sekedar kemunduran ini teman-teman. Jadi kemundurannya ini di berbagai bidang. Bayangkan coba. Mulai dari bidang sains, ekonomi, politik, militer. Seperti itu. Sedangkan orang-orang barat, orang-orang Eropa itu menikmati kebajuan yang pesat. Sedangkan kita mengalami kemunduran. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini kan pada masa abad pertengahan ini produktivitasnya ini, keilmuan pada abad
klasik ini tidak dikembangkan lagi, cukup sampai di sini saja. Kemudian di abad pertengahan ini cuma ngikutin ini aja, akibatnya mengalami kemunduran. Sedangkan ilmu kan, sains itu kan berkembang, kan gitu teman-teman. Kemudian pada masa periode abad modern, nah pada abad modern ini mulailah muncul kesadaran umat, yaitu kesadaran ketika orang-orang Eropa itu berhasil menguasai dunia Islam. Nah jadi orang Islam ini kan mulai bangkit lagi, dari mulai ada semangat, mulai ada bara api lagi kembali dalam benaknya ini. Jadi karena apa? Karena orang-orang Eropa ini udah berhasil menguasai dunia Islam. Jadi orang ini kok bisa gitu kan dikuasain, akhirnya timbullah kebangkitan. Jadi umat Islam ini, yaitu kita kembali ke abad klasik. Pada abad klasik itu contohnya orang-orang Eropa menguasai dunia Islam. Jadi kalau abad klasik ini kan tadi kan ini sangat bangkit ya, kemudian ini sangat mundur ya, kemudian ini karena nggak tahan lagi akhirnya bangkit lagi gitu. Jadi nggak ingin lagi gitu dijajah terus gitu kan, ilmunya ini ketinggalan terus gitu. Nah jadi contoh berhasilnya orang-orang Eropa ini dalam menguasai dunia ini, contohnya seperti negara Turki Utsmani. Nah yang diulu-ulukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Nah ini adalah bentuk dari kekalahan umat Islam ya, jadi kemundurannya. Kemudian Napoleon Bonaparte itu yang dari Prancis itu kan, yang menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 tahun. Jadi menguasai Mesir dalam kurun waktu 3 minggu ya. Dalam waktu 3 minggu dapat menguasai Mesir. Kemudian Inggris memasuki India, menaklukkan kerajaan Mughal. Kan kerajaan Mughal ini kan kerajaan yang sangat megah ya di India, kerajaan yang sangat luar biasa, kerajaan Mughal di India. Tuh. Jadi karena faktor-faktor itu orang Eropa, Prancis, Inggris menguasai ini dunia Islam, baik itu di Mesir, di India, nah, kemudian di Turki Utsmani gitu. Akhirnya timbul kesadaran. Jadi karena menderita akibat kemunduran ini, kemunduran di abad ini, akhirnya timbul kesadaran ingin maju gitu. Jadi mulailah timbul pemikiran-pemikiran pada abad seperti ini. Nah, itu pemikirannya untuk kebangkitan negara Islam. Oke teman-teman, kita akan lihat tokoh-tokoh pembaharu pada masa modern. Jadi kan pada masa modern ini kan tokoh berusaha untuk ingin maju ya, untuk bangkit dari kemunduran pada abad pertengahan ke tadi. Yaitu yang pertama kita akan lihat pembaharu dari India. Ini pembaharu dari India yang pertama adalah Syekh Waliullah. Nah, Syekh Waliullah ini dilahirkan di Delhi ya pada 21 Februari 1703 sampai dengan meninggalnya yaitu pada tahun 1762. Nah, jadi ini beliau adalah seorang anak dari Sufi ya. Jadi Syekh Waliyun ini adalah orang yang sangat pintar. Jadi beliau sangat hobi dalam menulis. Jadi banyak karya-karya beliau ya, karya-karya buku yang dikarang oleh Syekh Waliullah ini, yaitu diantaranya ini yang berjudul Hujjatullah al-Balighah dan Fayun al-Haramain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi bagaimana Syekh Waliullah ini kan, Syekh Waliullah ini menjadi pembaharu dari India. Jadi ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syekh Waliullah berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Terjadinya perubahan sistem pemerintah Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan.
Kemudian yang kedua, sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan monarki absolut. Kemudian perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar. Kemudian mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lain, sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Nah, jadi menurut Syekh Waliullah, jadi kenapa kok bisa umat Islam ini terjadi kemunduran? Ini faktor yang dipahami oleh Syekh Waliullah. Yang pertama adalah terjadi perubahan sistem pemerintah. Pemerintah Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Nah, dari sistem kekhalifahan yang dibina pada masa zaman klasik dulu dirubah menjadi sistem kerajaan. Disitulah terjadi kemunduran. Kemudian demokrasi yang melekat pada kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Kan kalau demokrasi kan bagus sistemnya, demokratos, demokrasi itu kan dari umat Islam untuk umat Islam dan untuk umat Islam juga. Ini kalau udah monarki ini kan udah sepihak ya gitu ya teman-teman. Kemudian perpecahan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran yang muncul. Nah, jadi pada masa itu banyak aliran yang muncul dan aliran-aliran itu semua menganggap dirinya itu yang paling benar. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang aliran-aliran yang muncul pada masa sejarah tersebut. Nanti akan ada banyak aliran-aliran, insya Allah akan kita buat juga video tentang aliran-aliran tentang Islam ya. Jadi semua aliran itu menganggap dirinya benar. Nah, itu teman-teman. Kemudian mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lain, sehingga ajaran Islam yang murni sudah menjadi kurang jelas. Jadi ajaran Islam ini udah diaduk-aduk sehingga nggak tahu lagi yang mana yang dasarnya, ini yang mana nggak tahu lagi. Gitu teman-teman. Kemudian kita akan lihat yang kedua, Said Ahmad Khan. Nah, Said Ahmad Khan ini, jadi ini dilahirkan di Delhi juga ya, di India. Jadi ini dilahirkan pada tahun 1817 dan meninggalnya 1898. Jadi ini juga mempunyai ilmu agama yang sangat tinggi, bisa mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Persia. Dan Said Ahmad Khan ini juga merupakan ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi beliau pernah bekerja di Serikat India Timur ketika beliau usia 18 tahun, teman-teman. Kemudian kembali lagi ke Delhi untuk meneruskan studinya. Nah, jadi pada masa itu kan pernah terjadi kerajaan Mughal ini pernah direbut oleh kerajaan Inggris ya. Kerajaan Mughal, runtuhnya kerajaan Mughal itu pada masa ini juga ada masih Said Khan ini masih ada. Kalau saya nggak salah itu kerajaan Mughal itu yang ditaklukkan oleh Inggris itu pada tahun 1857. Nah, 1857. Berarti kan Said Ahmad Khan ini masih ada gitu. Nah, jadi kita akan lihat. Jadi kan pemikiran Said Ahmad Khan tentang pembaharuan Islam itu ada beberapa. Nah, jadi kan kenapa ya timbul pemikiran-pemikiran? Karena ini Said Ahmad Khan ini juga merasakan bagaimana ya ditaklukkannya kerajaan Mughal oleh Inggris gitu pada masa itu ya, pada masa 1857. Itu kalau saya nggak salah teman-teman, nanti bisa dicek lagi. Bisa di searching di Google boleh. Oke teman-teman. Yang pertama, kita akan lihat kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. Nah, betul. Kenapa? Karena ini kan kalau kita berbicara tentang kehidupan dunia, zaman itu berubah begitu cepat. Apalagi sudah berabad-abad. Perkembangan sains teknologi itu sangat cepat berkembang karena zaman itu berubah begitu cepat ya, apalagi selang waktu yang berabad-abad gitu teman-teman. Jadi kita harus mengikuti ya, dengan catatan kita tidak menghilangkan ajaran murni dari Al-Quran gitu.
Jangan kita campur-campurkan, itu sains tetap sains. Nah, teknologi tetap teknologi, jangan kita campur adukkan. Kemudian menghilangkan Al-Quran, nggak pakai Al-Quran lagi, udah dengan sains-sains aja gitu, kan nggak boleh juga gitu teman-teman. Kemudian ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia, oleh karena itu akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Nah, ilmu teknologi adalah hasil pemikiran manusia, oleh karena itu akal mempunyai batas kekuatannya, jadi harus dihargai oleh umat Islam gitu. Jadi gini, otak adalah komputer yang paling sempurna. Otak adalah komputer yang paling sempurna. Kenapa? Karena komputer itu otak yang menciptakan, otak yang merakit komputer. Nah gitu teman-teman. Jadi ini kan berpikir ya, cara berpikirnya kok bisa. Jadi dikaji buat penelitian, kaji, timbullah suatu teknologi, sains yang baru gitu. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya Al-Quran juga mengajarkan seperti itu. Cuman sayangnya yang mengkaji Al-Quran itu sendiri orang-orang barat. Itu teman-teman. Kemudian Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Antara hukum alam ciptaan Allah, Al-Quran sebagai firman Allah, pasti tidak terdapat pertentangan, akan tapi keduanya sejalan. Nah, jadi emang ini agama Islam memiliki hukum buatan alam Tuhan. Jadi gini maksudnya. Jadi Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi di sini mempunyai aturan. Aturannya itu mengikuti aturan Allah berdasarkan Al-Quran, firman Allah. Dan jadi sudah pasti keduanya ini sejalan gitu. Itu teman-teman. Kemudian sumber ajaran agama Islam hanyalah Al-Quran dan hadis. Pendapat para ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antaranya pendapat mereka ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Makanya kan boleh berijtihad ya. Jadi mengikuti masa. Cuman nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis gitu teman-teman. Kemudian umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid. Nah, jadi umat Islam ini harus memiliki perilaku yang semangat berpikir ya. Jadi otak yang diciptakan Allah itu yang sangat luar biasa, yang kita itu tidak menyangka ya, bisa dari otak ini, kejeniusan otak kita itu bisa menciptakan sains-sains dan teknologi yang canggih. Kemudian keenam, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu ia mendirikan sekolah dan akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Jadi solusi yang didapat dari Said Ahmad Khan yaitu adalah membangun pendidikan. Jadi dengan begitu memiliki peranan dalam kebangkitan umat Islam. Jadi orang-orang pada masa itu memiliki kecerdasan. Itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini itu dilahirkan pada tahun 1876, kemudian meninggal pada tahun 1938. Jadi Muhammad Iqbal ini berasal dari keluarga menengah, yaitu berasal dari Punjab ya, Punjab India. Jadi ini jadi Muhammad Iqbal ini juga salah satu pemikir-pemikir dari India yang bisa menghasilkan ide-ide, yaitu tentang yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam. Oleh karena itu, pintu ijtihad tetap terbuka. Nah, jadi pemikiran dari Muhammad Iqbal ini, jadi ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaharuan Islam.
Jadi boleh berijtihad. Jadi tidak ada istilahnya nggak ada ijtihad. Jadi kan pada masa abad pertengahan kan nggak dipakai lagi ijtihad, kemudian dipakai lagi pada masa modern ini. Kemudian umat Islam yang kedua, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis dalam syairnya. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Nah, umat Islam harus mengembangkan sikap dinamis. Dinamis apa? Dinamis adalah bergerak. Nah, statis apa? Statis diam. Jadi kita nggak boleh mengambil konsep statis, namun kita harus mengambil konsep dinamis, gitu ya teman-teman. Kemudian kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan atau dalam berpikir. Nah, jadi ini disebabkan karena mungkin otaknya ini ya kurang encer, maksudnya kurang ilmu pengetahuan. Jadi buntu pada saat mencari solusi ini nggak tahu harus kemana, karena ilmu pengetahuannya kurang, pendidikannya kurang, gitu. Kemudian hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Seperti saya katakan tadi, harus dinamis. Kalau statis, gitu-gitu aja, nggak akan ada perkembangan. Kemudian yang kelima, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Nah, dengan menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat, berarti dunia Islam itu berkembang, teknologinya itu berkembang, gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, perhatian berlebih umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan, sosial, dan kemasyarakatan. Nah, jadi nggak boleh terlalu gini ya teman-teman. Kalau dulu memang pada masa Rasul kan memang sifat zuhud emang dihancurkan. Cuman jangan terlalu lah. Jangan kita nggak mempedulikan masyarakat sekitar. Zuhud tetap, namun kita nggak harus beribadah sendiri gitu. Jadi kita harus ada interaksi dengan masyarakat. Jadi ada masalah keduniaannya saja, nggak boleh kita ke akhirat, nggak boleh. Karena apa? Karena kita hidup di dunia, teman-teman. Jadi kita akhirat ada, dunia ada, gitu. Jadi harus ada sosial kemasyarakatannya, gitu teman-teman. Kemudian kita akan lihat pembaharu dari Mesir. Yang pertama Muhammad Ali Pasha. Kita sering ya dengar Muhammad Ali Pasha gitu. Kemudian ada lagi yang sering kita dengar Jamaluddin Al-Afghani gitu ya. Ini pembaharu dari Mesir. Jadi ini Muhammad Ali Pasha ini lahir pada tahun 1765. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1849. Jadi Muhammad Ali Pasha ini beliau adalah keturunan Turki. Nah, jadi beliau ini adalah seorang raja ya. Nah, jadi seorang raja. Jadi ini lebih kepada militer gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana pemikiran-pemikirannya tentang pembaharu Islam itu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Jadi menurut Muhammad Ali Pasha, beliau mengungkapkan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dengan kekuatan militer. Jadi lebih pada militer. Jadi bisa dipertahankan kekuasaannya. Kemudian kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Kemudian jadi ekonomi ini nggak luput dari militer tadi. Jadi harus ada pemasukan keekonomiannya. Jadi militernya ini mudah terbangunnya ada keterkaitan. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu modern dan sains. Nah, gitu teman-teman. Jadi Muhammad Ali Pasha ini dia sangat inovatif ya pada zamannya. Jadi pada masa ini beliau mendirikan sekolah-sekolah modern. Jadi di situ memasukkan nilai-nilai modern, nilai-nilai sains dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Jadi di sekolah inilah kemudian dikenal dengan sekolah modern di Mesir. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi salah satu contohnya itu adalah Al-Azhar ya. Nah, ini termasuk juga. Jadi ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional itu hanya ilmu keagamaan saja. Nah, itu pada masa itu ya. Seperti tafsir, hadis, fikih. Jadi Muhammad Ali Pasha ini kalau misalnya melihat yang lembaga tradisional ini tidak akan berkembang. Jadi dibuatlah yang modern. Itu teman-teman. Luar biasa ya pemikirannya. Kemudian kita akan lihat yang kedua. Itu adalah Rafi'ah Baidawi Rafi al-Tantawi.
Jadi beliau lahir pada tahun 1801 sampai dengan 1873. Ini meninggalnya pada tahun 1873. Jadi beliau mengungkapkan tentang pemikiran-pemikiran juga tentang pembaharuan Islam yang diusungnya, ya. Jadi mengusungkan pembaharu. Yang pertama itu adalah ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tapi juga hidup di dunia. Nah, jadi ajaran Islam tidak hanya untuk akhirat, namun untuk dunia. Itu menurut pemikiran Rafi'ah Baidawi, Rafi' al-Tahtawi. Kemudian yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Nah, syariat harus ada, nggak boleh hilang. Kemudian syariat harus diartikan dengan perkembangan modern, disesuaikan gitu ya teman-teman, disesuaikan dengan perkembangan modern, namun tetap syariah. Kemudian para ulama harus mempelajari filsafat ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Nah gitu teman-teman, harus ada ilmunya. Kemudian pendidikan harus bersifat universal. Contoh, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dalam sosial. Nah, gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, umat Islam harus dinamis dalam meninggalkan sifat statisnya. Jadi nggak boleh statis ya, tinggalin nih statis, masuk kepada dinamis gitu teman-teman. Kemudian kita akan lihat yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Nah ini sangat terkenal ya, Jamaluddin Al-Afghani ini. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini dilahirkan pada tahun 1839 dan beliau wafat pada tahun 1897. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini beliau adalah perdana menteri ya. Jadi pada masa kekuasaan Inggris, jadi telah mencampurkan politik Afghanistan, politik Inggris dengan Afghanistan. Jadi pada masa ini, jadi beliau meninggalkan tanah kelahirannya. Kemudian beliau kembali lagi menempuh perjalanan ke Mesir. Nah, jadi pada saat ia kan pernah menjadi perdana menteri penguasa Inggris. Jadi pada saat penguasa Inggris telah mulai mencampur adukan dalam negeri Afghanistan ketika terjadi maka Syekh Al-Afghani ini memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Kemudian ia meninggalkannya dan pergi ke Mesir. Kemudian di Mesir lah beliau mengungkapkan tentang pemikiran-pemikirannya. Jadi pada masa pada saat dilahirkan beliau di Afghanistan juga terjadi orang Inggris ya yang menjajah. Jadi nggak tahan dengan pemikiran-pemikirannya. Jadi bagaimana kita lihat pemikiran Jamaluddin Al-Afghani? Yang pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Sangat benar ini ya, tepat sekali, saya setuju. Kemudian yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Saya juga sangat setuju, tepat sekali. Kemudian yang ketiga, corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Luar biasa ya pendapat dari pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Nah, jelas teman-teman, ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali pendapat dari Jamaluddin Al-Afghani. Jadi sangat simple sekali. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Kemudian yang keempat ya teman-teman, tadi 3, ini 4, Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir pada tahun 1849.
Kemudian beliau meninggal pada tahun 1905. Jadi ide-ide dari Muhammad Abduh ini ada beberapa ya, nggak banyak. Jadi idenya ini membawa dampak positif bagi perkembangan pemikiran Islam. Yang kita akan lihat yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Nah, jadi ijtihad ini tidak tertutup ya teman-teman. Kemudian yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Nah, Islam ini rasional ya, ajaran rasionalnya sejalan. Jadi menggunakan akal ya. Allah menciptakan akal, kita pergunakan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Jelas ya teman-teman. Kemudian yang kelima, ini adalah Muhammad Rashid Ridha. Ini kan Muhammad Rashid Ridha juga nggak asing ya kita dengar ya. Seperti Jamaluddin Al-Afghani, nggak asing kita dengar. Ini Muhammad Rashid Ridha pun tidak asing kita mendengar namanya ini. Beliau dilahirkan pada tahun 1865 dan beliau wafat pada tahun 1935. Dan Muhammad Rashid Ridha ini merupakan murid dari Muhammad Abduh tadi ya, nih gurunya Muhammad Abduh, dan ini adalah muridnya, murid yang tergolong sangat dekat dengan Muhammad Abduh. Nah, jadi walaupun belajar dari gurunya itu Muhammad Abduh, namun Muhammad Rashid Ridha ini mempunyai pemikiran tersendiri tentang pembaharuan Islam. Ya, kita akan lihat, yaitu di tengah kehidupan umat Islam harus ditemukan sikap aktif dan dinamis. Jadi intinya banyak ya yang mengatakan bahwa harus tak dinamis ya, aktif gitu, berkembang terus. Kemudian yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis atau Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Ini tentang aliran-aliran ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang aliran-aliran. Kemudian yang ketiga, akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Nah, jadi boleh digunakan, namun harus jelas ya, harus menafsirkan itu harus jelas, harus emang orang yang paham akan tafsir gitu ya. Kemudian keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. Nah, itu harus jelas ya. Kemudian yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan karena adanya banyak unsur ajaran, bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. Jadi ajaran Islam ini harus dimurnikan kembali. Kemudian kita akan melihat pembaharu dari Turki. Yang pertama ini adalah Sultan Mahmud. Nah, Sultan Mahmud ini adalah sultan pelopor pembaharu di kerajaan Turki ya, pada abad ke-19 kalau saya nggak salah. Jadi ini beliau adalah seorang raja. Jadi ini beliau dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha. Nah, jadi ini Sultan Mahmud ini merupakan pelopor dari Turki. Kalau Muhammad Ali Pasha itu merupakan pelopor dari Mesir. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1785 dan beliau meninggal pada tahun 1839. Jadi beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat luar biasa ya, pengetahuan tentang pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki dan Persia. Jadi ini beliau pernah diangkat menjadi sultan ya pada masa kerajaan Turki. Oke, kita akan lihat bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang pembaharu sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya.
Nah, jadi harus ada demokrasi lagi. Jadi di monarki adanya musyawarah. Kemudian yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Jadi ini nggak ada lagi istilah orang-orang utusan yang kayak gitulah. Ya teman-teman, nggak ada lagi, dihapus. Kemudian masukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Luar biasa, masukkan kurikulum keilmuan umum. Jadi berkembang ya. Kemudian yang keempat, mendirikan sekolah maktebi ma'arifah untuk mempersiapkan tenaga administrasi yang mendirikan maktebi ulumi DBN untuk mempersiapkan tenaga ahli penerjemah. Luar biasa. Kemudian yang kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Jadi ini adalah cara untuk mengembangkan ya, untuk mengembalikan kebangkitan Islam. Kemudian kita akan lihat yang kedua, yaitu menurut Namik Kemal. Ini ada beberapa ya. Namik Kemal ini dikenal sebagai pemikir termuka dari golongan inteligensia dari kerajaan Turki Utsmani. Jadi yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Nah, ini adalah Namik Kemal yang dilahirkan pada tahun 1840 dan beliau wafat pada tahun 1888. Jadi kita akan lihat bagaimana pemikiran Namik Kemal. Yang pertama yaitu pemikiran Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusinya adalah perubahan sistem pemerintahan absolut. Solusinya itu adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Nah, gitu teman-teman. Ada sebab, ada solusi. Kemudian yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Betul. Dan yang ketiga, pemerintah demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya memiliki syarat demokrasi. Sistem bai'at yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Semua pada dasarnya kembali ke rakyat. Kemudian yang keempat, Islam mengajarkan maslahah al-ammah. Ajaran ini adalah sebenarnya maslahah atau kebaikan umum. Jadi khalifah tidak boleh bertindak bertentangan dengan maslahat al-ammah. Nah, jadi nggak boleh bertentangan dari kebaikan. Semata-mata dasarnya apa? Kebaikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Konstitusi ini seperti undang-undang ya, seperti sesuatu aturan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara. Jadi kepala negara ini tidak boleh melanggar syariat. Jadi syariat yang telah diatur dalam konstitusi negara. Nah, jadi seperti itu teman-teman tentang tokoh-tokoh pembaharu dari Islam, baik dari India, kemudian dari Mesir, dan terakhir dari Turki. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsira. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Teman-teman, apabila ada salah penyampaian, itu semata-mata datang dari kebodohan saya atau dari kekhilafan saya. Apabila ada yang dapat diambil, silahkan ambil ibrahnya dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, apabila ada komentar, kritikan, saran, ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.